Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Dan kali ini aku ingin memberikan fun reading untuk kalian. Pilih kartu ya. Di sini kita akan lihat siapa sih yang suka kepoin kalian dan suka lihat foto kalian. Ya. Dan kalau mereka lihat foto kalian, kira-kira apa yang ada di benak dan pikiran mereka gitu, ya. Ingat, ini hanya fun reading, ini hanya general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, tidak harus resonate dengan semua yang menonton ya. Baik, langsung saja menuju ke pembacaan. Kalian hanya perlu fokus pada pertanyaannya, lalu pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Setelah tahu mau memilih yang mana, langsung kalian cek di description box, di situ ada timestamp-nya ya. Apakah grup 1, grup 2, grup 3? Grup 1, grup 2, grup 3 ya, pilih yang sesuai dengan intuisi kalian dan langsung menuju ke pilihan kalian, timestamp-nya di description box. Oke, kita langsung ke grup 1. Oke, grup 1, buat kalian yang memilih ini, kira-kira siapa yang suka kepoin kalian dan lihat foto kalian ya? Kalau aku lihat di sini ada Aries, ada Sagittarius, ada Libra, ada Aquarius, ada Taurus, ada Virgo, ada Pisces, ada Cancer. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke, grup 1, orang yang suka kepoin kalian adalah orang yang belum move on dari kalian. Kebanyakan ini tentang romance sih. Ya, mereka itu masih mencintai kalian di sini ya, masih menyimpan rasa cintanya pada kalian. Cuman mereka kayak punya pride yang tinggi dan ego yang besar juga untuk mengungkapkan ini. Kalau aku lihat di sini kalian tidak dalam komunikasi sih ya. Kemudian aku melihat orang ini punya konflik batin ya, dan ini memang mengganggu kegiatannya dan mengganggu pekerjaannya gitu. Konflik batin ini membuat mereka jadi nggak fokus dan terus bingung gitu loh ya. Pikirannya terus tertuju sama kalian, ditambah mereka suka kepo dan melihat foto kalian. Jadi tentu saja kalau mereka ingin move on ya jadi gagal move on. Itu kan mempersulit mereka untuk move on ya, dengan melihat foto kalian terus loh ya. Di sini kalau aku lihat, ya konflik batin itu memang mengganggu banget ya buat mereka. Konflik batin antara ingin mencoba berkomunikasi sama kalian, ke arah kalian, menuju kalian dengan bertahan di tempat dan berusaha melupakan kalian. Jadi konflik batinnya itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat sih mereka itu sebenarnya masih mengidolakan kalian. Mereka itu masih menjadikan kalian itu juara di hati mereka. Kalian itu adalah favoritnya. Entah mereka bertemu dengan siapapun itu ya, walaupun di luar sana banyak yang kece gitu misalkan. Tapi aku melihat mereka itu sudah tertujunya sama kalian dan mereka mengagumi kalian. Keseluruhan dari kalian itu mereka sukai, mereka kagumi. Lalu kalau aku lihat di sini, ya mereka jelas punya desire juga sama kalian gitu ya. Jadi pokoknya walaupun di luar sana kalian melihat banyak orang kece, tapi mereka itu sukanya sama kalian dan kalian tetap jadi juara di hati mereka gitu. Orang ini punya ego dan pride yang tinggi, tadi aku sudah bilang, itulah yang menyiksa mereka. Bukan perasaan sih yang membunuh mereka dan menyakiti mereka terus adalah egonya. Ya, perasaan suka cinta ya biasa aja. Walaupun mereka cinta sama kalian di sini ya nggak ada masalah kan. Namanya perasaan cinta itu kan tidak salah ya. Tapi ego mereka untuk menahan itu dan ingin mengenyahkan itu yang menyiksa mereka gitu loh. Mereka ingin berbicara sama kalian tapi ego mereka kayak menghambat itu. Jadi ego itu yang sebenarnya menyiksa mereka dan lama-lama ya mungkin rasanya kayak membunuh mereka gitu loh ya. Sebenarnya bukan perasaan cintanya tapi egonya ya. Mereka punya ego yang besar jelas. Di sini ada The Emperor ya. Orang ini cukup keras gitu ya. Di luar sepertinya mereka tidak peduli, sepertinya ia sibuk dengan kegiatannya, dengan hidupnya. Di luar itu sepertinya mereka nggak memikirkan kalian. Di luar sepertinya mereka bisa jadi lumayan terlihat cuek dan agak dingin gitu ya. Ya kalau dingin itu relatif lah, tapi intinya cukup cuek gitu ya.
Tetapi sebenarnya kalau aku lihat di sini, di dalam mereka itu kayak pikirannya itu bisa kemana-mana gitu loh. Jadi penampakan di luar itu tidak mewakili apa yang ada di dalam diri mereka. Kalau di luar itu terlihat tenang dan tidak ada apa-apa, biasa aja. Di dalam mereka itu sebenarnya tidak biasa-biasa saja gitu loh ya. Di luar mungkin mereka terlihat kuat ya, tapi di dalam itu mereka kayak berantakan, rasanya di dalam mereka itu kayak gitu. Jadi mereka itu sebenarnya berusaha membangun image atau gambaran yang berbeda dari apa yang mereka rasakan. Itu karena mereka mau menyembunyikan perasaan sebenarnya gitu loh. Mereka di luarnya ingin terlihat baik-baik saja gitu. Ingin terlihat mereka nggak punya perasaan apa-apa gitu. Ya sebenarnya mereka mau menyembunyikan perasaan sesungguhnya gitu loh. Bahwa mereka ya manusia biasa, bisa galau, bisa kepoin orang, bisa liatin foto orang gitu ya, bisa mikirin orang sepanjang waktu gitu. Dan jadi nggak fokus kerja ya, mereka manusia biasa bisa seperti itu juga gitu loh. Cuman itu yang berusaha mereka sembunyikan ya. Di sini kalau soal cakep ya, cakep itu relatif. Mungkin saja mereka buat sebagian orang di luar sana cakep ya. Ya balik lagi relatif gitu loh. Mungkin saja di mata kalian mereka cukup cakep. Mungkin di mata sebagian orang yang ada di sekitar mereka itu punya karisma mungkin ya. Ya cakep, bisa jadi kayak gitu. Mungkin untuk mata orang-orang di sekitar mereka ini bisa jadi ya lumayan tipe masyarakat gitulah ya, mungkin kayak gitu. Ya kalau cakep itu wajar sih ya, manusia itu pasti punya sisi cakepnya, cuman masalahnya tidak semua orang bisa melihat itu gitu ya. Nah kalau aku lihat di sini, ya mereka punya sisi cakep itulah ya. Mungkin kalau cakep aku melihatnya dari mata sekitarnya ya, bukan dari mata aku, tapi mata dari sekitar yang kenal sama mereka. Kalau dari sekitarnya sepertinya mereka lumayan nggak sedikit kok yang suka gitu. Jadi kita sebut saja mereka cakep lah ya. Oke, dan kayaknya sih kalian juga bisa suka sih sama orang ini. Mungkin aja kalian suka sama orang ini gitu kan. Karena aku melihat di sini mereka kayak gagal move on dari kalian. Jadi bisa saja kalian sebelumnya sudah terkoneksi gitu. Tapi ya saat ini tidak dalam komunikasi gitu ya. Tadi aku udah bilang orangnya mau move on dari kalian. Berusaha banget untuk move on dari kalian gitu ya. Kayaknya orangnya keras banget nih, ketika dia bilang A, dia akan melakukan A. Walaupun pilihan itu menyiksa dia sih, karena tidak sesuai dengan hatinya gitu loh. Orang ini kayaknya suka membohongi dirinya ya, kayak gitu sih. Kemudian orang ini mungkin sukanya dikejar-kejar, bisa juga sih ya. Bisa terkadang ya, terlihat congkak, bisa jadi kayak gitu. Kayak gitu sih ya. Kemudian orang ini lumayan gengsi, kan tadi aku udah bilang, mereka pride-nya cukup tinggi. Gengsi untuk menunjukkan love language-nya ya, gengsi untuk menunjukkan perasaannya, kalaupun kalian berada dalam sebuah hubungan dengan orang ini, karena kebanyakan di sini aku melihatnya soal romance ya. Ya, kalau berpasangan sama orang ini mungkin tidak terlihat terlalu romantis bahkan gitu. Mungkin mereka lumayan canggung atau ya balik lagi ini masalah pride untuk menunjukkan sisi sayangnya, cintanya, menunjukkan sisi lembutnya itu mereka kayaknya agak gengsi sih. Jadi itu ya, mereka terlihat tidak romantis juga gitu. Jangan berharap mereka akan menunjukkan atau melimpahi kalian dengan ucapan atau gesture atau apa ya, atau sikap-sikap yang romantis gitu loh. Jangan membayangkan mereka akan melakukan hal-hal itu ya, soal sikap romantis sepanjang waktu atau di banyak waktu hidupnya. Kayaknya jangan deh. Tapi sekalinya mereka menunjukkan kepedulian, ya itu memang kelihatan so sweet banget mungkin ya, kelihatan menyentuh banget gitu. Jadi orang ini memang sekalinya menunjukkan itu mungkin dengan hal yang sederhana tapi berarti banget gitu kali ya. Apalagi kan balik lagi orang ini mungkin gak suka menunjukkan sisi romantisnya gitu. Tapi mungkin kalau udah punya pasangan dan dibicarakan gitu ya, dan pasangan itu jujur menunjukkan sisi cintanya terhadap mereka, mungkin saja mereka itu juga jadi
berani dan gak gengsi untuk menunjukkan juga gitu loh. Mungkin aja kayak gitu. Jadi mungkin pasangan itu yang harus melakukan inisiatif dulu biar mereka itu kayak apa ya, agar mereka itu jadi mencair juga. Kok mencair ya? Es kali ya mencair. Maksudnya agar mereka itu apa ya? Ya intinya bisa nggak memikirkan sisi gengsinya itu gitu loh. Jadi mereka bisa merasa biasa saja dan mungkin jadi nggak malu-malu juga. Sebenarnya bukan malu ya, tapi lebih ke gengsi kali ya, kayak gitu. Tapi intinya pasangan harus menunjukkan dulu kali ya. Akhirnya mereka juga bisa dengan senang hati menunjukkan itu juga gitu. Ya, jadi gengsinya itu bisa turun, bisa jadi kayak gitu. Oke. Jadi itu orang yang suka kepo sama kalian. Nah, orangnya ini kalau cowok, mereka itu tadi secara karakter kan aku udah sebut ya. Karakter itu untuk semuanya, pria maupun wanita, ya kira-kira dingin dan seperti itu. Ya oke lah, dingin itu relatif, tapi ya mereka itu kelihatannya nggak terlalu menunjukkan perasaannya, intinya gitu ya, cuek gitulah ya. Kalau pria mereka itu kayaknya juga banyak yang suka ya, sama kayak wanita sih, banyak yang suka, itu berlaku untuk semuanya gitu. Kalau ngomongin fisik aku nggak terlalu suka sih sebenarnya, karena ini sangat relatif dan general gitu ya. Mungkin bisa aja untuk orang Indonesia ya agak tinggi gitu bisa jadi. Apa ya? Ya kalau rambut itu relatif juga ya, mungkin bisa cepak, bisa agak gondrong untuk ukuran cowok gitu kan, atau pria gitu ya. Terus kalau wanita, orang ini itu kalau wanita mungkin kelihatan sebenarnya dia punya jiwa femininnya itu lumayan kuat ya, cuman dia itu jutek, kalau aku lihat kayak gitu. Jadi seksi jutek, kira-kira seperti itu. Jadi bukan yang ada sisi juteknya sih gitu. Bisa seperti itu ya. Terus sebagian sih ini alpha ya kalau aku lihat. Jadi cenderung mendominasi biasanya kayak gitu. Apalagi ya? Oke, itu yang aku lihat di sini sih. Kalau wanita mungkin bisa juga dia punya sisi pemalu ya. Orang bisa melihat dia agak jutek, tapi sebenarnya mungkin dia pemalu. Tapi bisa juga bukan pemalu, cuman memang mereka itu tipikal yang kalau dari luar kelihatan tangguh gitu loh. Cuman dia punya sisi feminin yang kuat sebenarnya. Jadi balik lagi kalau soal detail seperti itu sangat relatif, ini juga general reading ya. Oke, kita akan lihat kira-kira bagaimana sih perasaan mereka ketika melihat foto kalian. Oke, kalau aku lihat di sini orangnya memang tadi kan aku udah bilang ada sisi jutek dan agak galak. Terlihatnya itu agak galak ya, karena mereka itu tadi mungkin menjaga hatinya, menjaga dirinya gitu. Jadi ada aksen agak galak, mau ini pria mau atau wanita ya. Pria maupun wanita agak itu tadi jutek atau galak ya. Dan ketika mereka melihat ke arah kalian, ini energi Aquariusnya kenceng ya. Aquarius juga kan ini. Ketika mereka melihat ke arah kalian, maksudnya melihat foto kalian gitu ya, mereka punya harapan ya, harapan agar kalian bisa rekonsiliasi. Berarti ini mantan ya, entah mantan gebetan atau mantan pasangan gitu ya. Tapi saat melihat foto kalian itu mereka kayak punya keinginan besar gitu loh. Kalau sebelumnya mau move on tapi masih suka kepo, nah waktu melihat foto kalian keinginannya untuk kembali sama kalian itu makin besar gitu. Harapannya makin besar untuk kembali. Kayak tiba-tiba mereka punya kekuatan ingin bilang sama kalian apa ya untuk kembali sama mereka. Pokoknya ingin berbicara sama kalian, ingin berkomunikasi sama kalian gitu loh. Mereka kayak punya kekuatan ingin kayak tiba-tiba punya semangat besar aja gitu loh untuk rekonsiliasi sama kalian gitu. Mencoba melakukan inisiatif berbicara dulu sama kalian. Ya, jadi setiap melihat foto kalian tiba-tiba kayak ada kekuatan dan semangat itu. Tapi mungkin balik lagi mereka harus bertarung dengan ego dan pride-nya di sini gitu ya. Tapi apa ya?
Ya gitulah. Jadi kalau melihat foto kalian itu mereka bisa happy banget, terus bisa semangat, terus bisa percaya gitu bahwa kalian masih bisa bersama gitu ya. Kalau aku lihat di sini ya, kayak mau megang HP terus mau coba chat kalian gitu loh. Pikirannya seperti itu kalau melihat foto kalian atau bahkan langsung ingin telepon dan berbicara sama kalian. Cuman balik lagi itu dalam pikirannya dan tangannya udah mulai bergerak, tapi tiba-tiba kayak ada yang menahan gitu ya. Yang menahan itu ini loh, kebingungan mereka sendiri, ya kan? Mungkin ya balik lagi orang itu kalau sudah berurusan sama gengsinya, pride-nya, egonya, ya gitulah ya. Tapi ya namanya juga manusia, cuman lebih baik sih menurut aku jangan setengah-setengah ya, karena itu hanya menyakiti kita gitu loh. Kalau mau move on aja sekalian. Kalau nggak mau move on, maka perjuangkan gitu ya. Kalau setengah ingin move on, setengah itu masih berkutat di sini ya kan, terus suka kepo, suka ngeliatin foto, ya itu mana berhasil move onnya ya kan gitu. Oke, nah di sini aku melihat setiap melihat foto kalian mereka terfikirkan untuk ini, berpikir untuk ini loh, rekonsiliasi ya. Terus tiba-tiba mereka sedih lagi melihat kenyataan bahwa hubungan ini telah berakhir gitu. Oke. Kemudian di sini aku melihat mereka itu ingin melakukan langkah yang besar ya. Langkah besarnya yaitu berbicara sama kalian ya, meminta maaf sama kalian, meminta kalian kembali. Buat mereka itu langkah besar sih kayaknya ya. Oke. Nah, ini mereka itu kayaknya penuh dengan dilema ya hidupnya. Gak ngomong bingung, tapi ngomong takut gengsi atau pride-nya terluka di situ, ya kan? Kayaknya serba salah sih orang ini. Mungkin orangnya sendiri yang bikin mereka jadi merasa serba salah kali ya. Mau berbicara itu, aduh bingung harus bagaimana, memulainya dari mana, padahal ya tinggal ngomong aja gitu ya. Terus, kalau nggak ngomong, bawanya anxiety gitu loh, gelisah terus gitu, ingin berbicara gitu. Ngomong takut, nggak ngomong, gelisah ingin berbicara, ingin menyampaikan sesuatu gitu. Mungkin saja situasi hubungan kalian udah sulit ya. Mungkin saja aku ralat. Mungkin saja mereka merasa kalian itu sudah sangat terluka gitu loh. Jadi mereka itu takut mau berbicara sama kalian. Mungkin juga seperti itu. Mungkin saja pride dan egonya juga sudah terluka. Sehingga kalau mau berbicara sama kalian, mereka takutnya merasa kayak nggak punya harga diri. Mungkin aja kayak gitu ya. Balik lagi, apalagi mereka seorang the emperor ini loh gitu. Ini bisa pria bisa wanita sih. Tapi orangnya cukup kuat di sini. Apa ya? Ya pembawaannya, profilnya tuh kayaknya cukup kuat sih. Kan tadi aku udah bilang kebanyakan alpha di sini ya. Bisa pria, bisa wanita. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi pikirannya kalau melihat foto kalian itu campur aduk. Gelisah, sedih ya. Ini sedih, sakit gitu ya. Tapi kayak punya kepercayaan untuk kembali sama kalian untuk memperbaiki hubungan ini gitu. Terus tiba-tiba kadang nih kayak merasa punya kekuatan besar untuk bisa mengambil kendali atau apa ya, bisa melawan semua yang ada di depannya gitu loh. Apakah di depannya adalah ego atau segala yang menghambat hubungan kalian gitu. Oke? Dan ini orang sayang dan kasmaran banget sih sebenarnya sama kalian. Cinta, kasmaran gitu. Jadi setiap melihat foto kalian mereka selalu merasa apa ya, jatuh cinta sih kalau aku lihat ya, suka gitu loh. Ini bukan cuma cinta sayang tapi suka gitu, bener suka sama orangnya juga gitu ya. Oke. Dan ya ini ada Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, dan ada Six of Cups gitu ya. Jadi orang ini harus merasa benar-benar sekarat dulu mungkin untuk akhirnya mencoba berbicara sama kalian gitu ya. Kayaknya gitu sih. Sekarat karena perasaannya sih ya. Oke, itu untuk grup 1. Good luck buat kalian ya. Kita langsung ke grup 2. Oke, grup 2 buat kalian yang memilih kartu ini ya, Six of Swords. Jadi siapa sih yang suka kepoin kalian dan suka lihatin foto kalian gitu ya. Kalau aku lihat di sini ada Capricorn, ada Libra,
Ada Taurus, ada Scorpio, Aquarius, Leo, ada Gemini. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ada Aries juga di sini. Oke, aku pikir cukup ya. Grup 2 kalau aku lihat di sini, tambahan deh, ada Virgo. Oke, grup 2 kalau aku lihat di sini, orang ini punya desire yang kayaknya agak besar sih menurut aku. Maksudnya mereka tuh punya passion sama kalian, punya gairah gitu loh sama kalian, dan mereka berusaha menahan gairahnya ini kalau aku lihat ya. Jadi mungkin saja mereka nggak terlalu intens harus melihat foto kalian gitu loh. Tapi sekalinya mereka lihat foto kalian, mungkin di mata mereka kalian itu cukup seksi, bisa jadi kayak gitu. Jadi ada desire itu loh, gitu loh. Desire-nya itu jadi makin kuat ke arah kalian gitu. Kayak gitu loh ya. Jadi kalau melihat kalian itu ya jadi makin passionate gitu, bisa jadi makin bergairah gitu kalau melihat foto kalian ya. Jadi mungkin mereka menahan diri untuk tidak melihat foto kalian. Tapi ya mungkin tetap melihat sih, cuman masalah intensitas aja yang tidak harus sering gitu loh ya. Kemudian di sini aku melihat mereka orangnya lumayan apa ya? Ada sisi introvertnya lumayan besar juga sih. Ya, tapi maksudnya kalau dibandingkan grup 1, mereka ini sebenarnya dari dalam juga agak ada introvertnya gitu loh. Kalau grup 1 itu kan luarnya aja kelihatan cool, cuek gitu. Tapi mungkin mereka sendiri orang yang lumayan bergaul gitu loh. Nah, kalau di sini aku melihat jiwa orang ini yang suka melihat dan kepoin kalian itu ini juga sih, apa namanya? Lebih apa ya? Memang lebih tertutup juga jiwanya. Jiwanya tertutup. Iya sih, kayaknya orangnya agak gitu ya, agak tertutup gitu. Aku nggak bilang introvert banget, maksudnya nggak yang 100% introvert, nggak juga sih. Tapi mungkin sisi introvertnya itu lumayan gitu loh. Ya, jadi orang ini suka memendam kesedihannya. Dan gini ya, kalau orang yang pertama itu, yang grup pertama itu kan orangnya masih kayak cukup percaya diri dan mau melangkah gitu ya. Kalau ini tuh lebih kuat untuk menahan sih kalau aku lihat. Lebih kuat menahan perasaannya, lebih kuat apa ya di sini? Kayak memendam perasaan aja gitu. Walaupun cuma jadi secret admirer gitu, mereka kayaknya cenderung gak ada masalah kayaknya ya. Kayak gitu. Bukan gak ada masalah banget sih, mungkin aja kayak udah biasa juga kali ya. Ya, jadi aku melihat di sini orangnya karakternya nggak terlalu kuat banget memang ya kelihatannya. Orang ini sebenarnya kalau berada dalam sebuah hubungan apapun itu, mereka cenderung lebih bisa berkompromi. Jadi karakter alfanya itu nggak terlalu kuat sebenarnya gitu. Relatif masih bisa berkompromi gitu. Nggak terlalu mendominasi gitu loh ya. Tapi mereka kalau udah menyukai seseorang, mereka benar-benar suka menyimpan itu dalam hatinya gitu. Ya mungkin tergantung orangnya kali ya, orang yang mau dia dekati, tapi kayaknya mereka kecenderungan seperti itu sih. Jadi kalau mengagumi seseorang, ya mereka itu kayaknya lebih suka jadi secret admirer. Itu bisa jadi ya. Kayak gitu. Jadi dipendam aja gitu. Menyukai atau mencintai dalam diam, itu yang kulihat di sini. Terus nanti galau sendiri, sedih sendiri gitu. Tapi mereka berusaha untuk move on gitu. Ada persamaan dengan grup 1 sih, cuman kalau grup 1 itu lebih meluap-luap gitu loh. Nah, kalau yang kulihat di sini mereka mungkin memang sudah biasa ya memendam perasaannya ya. Jadi mereka merasa nggak terkejar untuk nggak merasa dikejar untuk apa ya, mengungkapkan perasaannya, terus untuk apa ya, untuk jujur gitu loh, untuk
mengejar apa yang diinginkan. Kalau yang diinginkan adalah cinta dan seseorang gitu ya, mereka nggak merasa terkejar untuk melakukan itu sih, pengejaran itu gitu. Ya ngerti ya, maksudnya kalau mereka suka sama orang nih, mereka nggak merasa harus mengungkapkan itu. Mungkin kalau aku lihat kayaknya tergantung orangnya deh. Kalau orangnya mereka anggap sulit dijangkau, mereka mungkin lebih memilih untuk menyimpan itu gitu. Mungkin loh ya. Jadi ini tuh lebih kayak secret admirer kalau aku lihat sih. Tapi ya ada cinta di situ tuh jelas. Kayaknya kalian itu tersimpan rapi di hatinya gitu. Tapi mereka kayaknya kalau aku lihat ya lebih kuat untuk memendam rasa gitu ya. Jadi itulah ya. Ada orang yang kalau dia suka sama seseorang, dia mencintai seseorang, dia ingin memiliki hubungan dengan seseorang, dia akan mengejar keinginannya itu. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang tidak merasa dikejar untuk melakukan itu gitu loh. Jadi ya udah biasa suka sama orang tapi ya dipendam aja, dia nggak merasa harus melakukan sesuatu dengan berbicara, dengan mengungkapkan, dengan mengejar itu dia nggak merasa harus ditekan untuk melakukan itu gitu loh. Ditekan oleh dirinya ya gitu. Nggak merasa dikejar harus mengejar orang, yang ngerti ya maksudnya, nggak merasa dikejar dengan hal itu gitu ya. Dan mungkin orang kayak gini cenderung tidak mengejar-ngejar orang juga sih. Karena seperti yang gue bilang, mereka cenderung menyimpan perasaannya di dalam hatinya terus nanti ya biasa kayak melankolis sendiri gitu. Mereka kayak cenderung lebih baik fokus sama pekerjaannya, kegiatannya gitu. Iya, jadi kalau grup 2 ini aku merasakan energi secret admirer ya. Mereka memang cinta dan udah suka sama kalian. Bisa aja mereka udah suka lama sama kalian, tapi ya kayak gitu-gitu aja. Kalian nggak bisa berharap lebih dari orang ini. Maksudnya tidak bisa berharap lebih itu, tidak bisa berharap orang ini tuh akan melakukan aksi yang serius, langkah yang besar gitu. Kayaknya nggak bisa sih, nggak bisa banyak berharap. Mungkin saja mereka akan melakukan itu, tetapi waktunya tuh lama, ya. Kalau kalian memang mau mereka melakukan itu, kalian itu harus memberikan inisiatif atau kode atau signal pada mereka bahwa kalian terbuka terhadap mereka gitu. Ya, jadi mereka itu harus dipancing gitu. Mungkin mereka akan melakukan pergerakan, tapi itu pun tidak yang progresif sih ya, mungkin energinya agak lama juga gitu. Tapi kalau nggak dikasih kode atau mereka melihat kalian sudah bersama orang lain, waduh mereka lebih ciut lagi sih kalau aku lihat di sini gitu ya. Jadi ya mungkin mereka lebih memilih it's okay, gue menyimpan orang itu di dalam hati gue, walaupun mungkin gue akan menjalin hubungan sama orang lain. Jangan-jangan orang ini tipikal yang seperti itu sih ya. Jadi ya itu yang bisa aku sampaikan kayak secret admirer ya. Nah, kita akan lihat kira-kira apa atau bagaimana perasaan mereka ketika melihat foto kalian. Cuman kalau aku lihat di sini sih, ini kayak orang yang suka aja dari jauh melihat, tapi kalaupun mereka itu dianggap invisible gitu ya, walaupun mereka tidak dianggap atau tidak terlihat ada, mereka itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi ini orang yang ini suka ngeliatin sosial media sih kalau aku lihat ya. Atau apapun yang kalian miliki gitu ya, ini kayaknya mereka suka cari tahu sih. Ya, sosial media, foto kalian gitu. Iya sih, orang ini kayaknya kalem banget ya. Kalau dari luar itu kelihatan kalem gitu. Ya, kita lihat nih kira-kira perasaannya seperti apa sih kalau melihat foto kalian? Oke, grup 2 di sini ada energi Gemini ya, Gemini Sun, Moon, Rising atau Venus. Pisces tadi aku udah sebut ya. Ini memang kuatnya ke secret admirer ya, pengagum rahasia. Bisa juga sebenarnya kalian kenal mereka. Kalau mereka ya jelas tahu kalian, kan suka melihat foto kalian, suka kepo juga. Kalian sebenarnya kenal bisa jadi. Mungkin juga sebagian dari kalian ini orang yang pernah punya hubungan sama kalian, walaupun tidak harus pacaran gitu ya. Tapi kalian kayak sama-sama pernah dekat, pernah tahu perasaan satu sama lain, atau mungkin
walaupun tidak eksplisit diucapkan, tapi tahulah perasaannya satu sama lain seperti apa, bisa dirasakan. Bisa juga seperti itu, tidak harus pengagum rahasia, walaupun kuatnya di pengagum rahasia ya, kayak pengagum rahasia gitu, walaupun kenal ya, maksudnya bisa loh kita itu kenal orang, punya temen gitu, tapi ternyata mereka itu diam-diam itu pengagum rahasia, itu juga bisa gitu. Kalau aku sebut pengagum rahasia, ya bukan kalian gak kenal mereka, bisa jadi kalian sebenarnya juga kenal sih gitu. Nah, tadi kemungkinan yang lain kan sebagian aku melihat ada juga yang apa ya, mungkin pernah dekat sama kalian atau punya hubungan sama kalian gitu. Cuman balik lagi, orang ini itu di sini ada Prince of Pentacles itu 2 loh. Orang ini energinya lama. Ya maksudnya bukan tipikal orang yang gue tahu gue suka siapa, gue tahu apa yang gue inginkan, dan gue akan mengejar desire gue itu, mengejar kata hati gue itu. Mereka bukan tipikal orang yang gitu-gitu amat sih kalau dalam hal cinta loh ya. Tapi kalau dalam hal pekerjaan mungkin iya, tapi kalau dalam cinta kurang yakin ya aku. Karena kalian kalau berharap sama orang ini, waduh kayaknya lama banget. Ya, lama banget mereka. Di sini ada The Hangman, ada Seven of Pentacles, bahkan ada Eight of Cups. Jadi mungkin saja kalau kalian berharap sama orang ini, kalian tuh cuman kayak, misalkan kalian juga suka sama orang ini ya, terus kalian mau berharap sama orang ini, itu cuman kayak saling memendam perasaan dan mereka kayak nggak melakukan langkah yang pasti sih. Ya kayak maju mundurnya itu cuman di tempat doang. Maju selangkah, mundurnya juga selangkah gitu. Ya, kemudian ujung-ujungnya nanti mereka akhirnya memilih menjauh dan mungkin sama orang lain. Tapi bukan berarti mereka udah nggak suka sama kalian, bisa jadi masih suka gitu. Entah ya, namanya orang itu punya apa pertimbangannya sendiri-sendiri, apalagi ini juga general reading. Cuman kalau kalian berharap orang ini tegas melakukan langkah, kayaknya kalian jangan banyak berharap sih kalau menurut aku ya. Atau kecuali ya kalian yang mau buat langkah gitu. Kalau melihat foto kalian, mereka itu kayak suka, ya biasalah bingung dan sedih sendiri gitu ya. Orang ini kayak seperti yang aku bilang sudah biasa gitu, menyimpan perasaannya, tetap mencintai dalam diam, melihat dari jauh gitu ya. Terus galau sendiri gitu. Ya nggak ngerti emang kayak gitu ya kayaknya. Ada kan orang yang tipikal seperti itu ya kan. Dia memutuskan lihat foto orang, terus nanti dia galau sendiri. Terus kayaknya dia menikmati kegalauannya juga loh. Agak bingung ya. Nah, gitu. Iya, ada kebingungan, terus ada kayak imajinasi gitu kalau aku lihat di sini ya. Ini kayak mereka berimajinasi kalau bisa sama kalian itu gimana, kalau akhirnya kalian punya hubungan yang serius seperti apa, kalau akhirnya nih kalian bersama terus saling berkomunikasi, saling telepon, saling chat, keluar bareng, ya kan, menjalin hubungan itu kira-kira bagaimana. Pokoknya itu dalam imajinasinya mereka. Kalau aku lihat sih, jadinya ngelihat foto kalian itu malah membuat mereka berimajinasi. Berimajinasi seakan-akan kalian itu sudah menjadi satu pasang gitu loh, menjadi pasangan gitu. Dan berimajinasi aja dengan kegiatan apa yang akan kalian lakukan ketika sudah menjadi pasangan itu gitu. Jadi kayak ini ya, gimana ya? Agak halu juga sih. Jadi sukanya berimajinasi gitu. Berimajinasi hanya dengan melihat foto kalian gitu. Orang ini cenderung pasif sih kalau aku lihat ya. Jadi kalau perasaannya sama kalian sih kuat-kuat aja gitu. Tapi ya balik lagi. Pergerakannya ya memang lambat gitu. Kalaupun ada pergerakan gitu. Itu yang bisa aku sampaikan di sini ya. Orangnya memang kelihatan pendiam. Kelihatan pendiam. Bukan tipikal orang yang kayaknya suka di mana tuh di tengah perhatian orang banyak gitu. Maksudnya tipikal orang yang kayak gitu loh, lebih suka dia mengamati, nggak terlalu suka kelihatan, bisa jadi kayak gitu. Orang ini suka bekerja, iya gitu. Memang sukanya fokus di pencapaian itu sih daripada cinta ya. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa mencintai orang, bisa banget.
bisa mencintai dalam diam itu kayaknya udah jadi keahlian ya gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kemudian apa ya? Ya kalau grup 1 itu tipikal yang kayaknya mereka itu ada di pusat perhatian. Kok ada di pusat perhatian? Menjadi pusat perhatian itu bisa jadi di tengah-tengah pusat perhatian ya, berada di spotlight itu bisa jadi. Ya pokoknya biasalah diperhatikan orang. Nah, kalau grup 2 ini yang aku lihat mereka cenderung kayak menyembunyikan dirinya, lebih suka mengamati, itu yang kulihat ya. Rata-rata nih grup 2 mungkin bisa jadi seorang gamer. Bisa jadi loh ya. Karena kalau aku perhatikan gamers itu rata-rata kayak gitu gak sih? Gitu sih ya. Walaupun di grup 1 juga ada yang mungkin suka games gitu ya, juga sebagai gamers gitu juga bisa. Kayaknya kan hari gini banyak banget kan orang yang memang kecanduan game gitu. Dari semua lapisan masyarakat dengan semua karakter gitu kan. Cuman kalau aku lihat di sini kayaknya kebanyakan mereka mungkin berhubungan dengan IT ya. Lalu mereka kayaknya juga gamers gitu. Kayaknya serius banget sebagai gamers gitu loh. Karena ada kan orang yang cuman oke suka games tapi ya seperlunya aja gitu. Tapi ada juga yang mungkin dapat cuan atau dapat uang dari games juga ada. Kayaknya mereka bisa jadi salah satunya. Aku nggak bilang semuanya, tapi mungkin sebagian ada energi itu di sini, oke? Kemudian mereka ini kayaknya nggak cocok di bagian sales sih, karena itu tadi jiwa introvertnya itu lumayan gitu loh, walaupun tidak 100% ya, oke? Jadi lebih ke IT dan kayaknya kurang cocok di customer service juga. Karena kayaknya orang ini kurang suka berbicara gitu ya. Kurang suka melakukan approaching, pendekatan itu kayaknya kurang ya. Jadi mungkin lebih ke IT ya, informatika ya, teknik yang tidak terlalu banyak bicara, lebih ke tekniknya aja. Mereka kayaknya nggak suka ngomong gitu kan. Ya itu yang kulihat di sini, oke? Berkaitan sama teknologi kemungkinan ya. Itu yang aku bisa sampaikan untuk grup 2. Aku nggak bilang gini ya, semua orang itu cakep sebenarnya, cuman masalah selera aja kan. Orang ini mungkin cuman gini, sorry, aku ulang ya. Jadi ada tipikal orang yang cakepnya itu kelihatan cakep itu karena dia juga punya karisma. Kalau fisik itu semua itu sebenarnya cakep, cuman masalah selera. Tapi yang bikin orang itu terlihat cakep itu biasanya karismanya. Ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kalau dilihat secara fisik sebenarnya cakep juga gitu loh. Balik lagi mungkin mereka itu agak menutup karismanya itu gitu loh. Nah, mereka yang di grup 2 ini kayaknya yang seperti itu sih. Ya, cenderung kayak menutup dirinya. Jadi, nggak terlalu kelihatan juga gitu loh. Bukan berarti nggak cakep. Mungkin aja kalau dilihat secara detail, ya oke juga. Bisa jadi kayak gitu. Oke, itu aja untuk grup 2. Good luck buat kalian ya. Kita langsung ke grup 3. Hai grup 3, apa kabar? Ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Kira-kira siapa yang suka kepoin kalian dan suka lihatin foto kalian ya? Di sini aku melihat ada energi Virgo, Aries, Taurus ya. Kemudian aku melihat energi Aries cukup kuat ya. Aku melihat energi Aries lagi dan energi Virgo juga cukup kuat nih. Aries Virgo ya. Terus ada Capricorn, ada Pisces, ada Taurus, Leo, Aquarius, Scorpio. Taurus tadi sudah aku sebut juga kan? Oke. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke, grup 3 yang suka lihatin foto kalian. Suka liatin foto kalian dan suka kepoin kalian itu adalah orang yang emang cinta dan sayang sama kalian sih sebenarnya. Mereka itu ingin kalian jadi pasangannya. Cuman mereka itu melihat kalian itu orang yang terlalu di atas dari jangkauan mereka gitu ya, di atas jangkauan mereka. Ya melebihi lah ya. Maksudnya kalian itu terlalu tinggi di mata mereka. Jadi mereka merasa kalau bersanding sama kalian itu butuh usaha besar untuk memantaskan diri mereka. Itu di pikiran mereka ya. Jadi mereka melihat kalian itu kayak gini nih ya. Dan mereka merasa beban mereka itu besar sekali untuk bisa sampai di samping kalian gitu loh. Mereka harus punya
sesuatu yang besar yang bisa mereka tawarkan, mereka harus kerja keras gitu loh. Dan sesuatu yang bisa mereka tawarkan pada kalian itu adalah materi. Itu dari pandangan mereka. Jadi mereka merasa harus sukses, harus kaya, ya kan? Harus punya uang banyak, harus dipandang. Itu yang membuat mereka akhirnya lebih percaya diri untuk bisa di samping kalian. Merasa lebih percaya diri bisa mendapatkan kalian. Pokoknya mereka merasa lebih pantas kalau mereka seperti itu gitu loh. Untuk mengimbangi energi kalian di sini kalau aku lihat ya. Itu yang kulihat di sini. Cuman gini ya, bukan berarti mereka nggak percaya diri juga sih. Sorry, aku ralat ya. Sebenarnya bukan berarti mereka tidak percaya diri, karena mereka di sini the emperor gitu ya. Mereka percaya diri, cuman mereka itu juga merasa harus realistis gitu loh. Yang mau gue kejar itu orang ini gitu loh. Yang gue inginkan itu orang ini, ya gue harus bekerja keras dong untuk bisa mengimbangi dia gitu. Mereka juga nggak mau hanya bermodalkan percaya diri aja, tapi mereka memang benar-benar ingin punya sesuatu yang bisa bikin kalian itu terpikat ke mereka, dan mereka melihat itu adalah posisi dan kekayaan, kesuksesan, itulah intinya, oke? Jadi itu yang kulihat di sini, dan mereka ini mau serius loh sama kalian ya. Terserah kalian mau menanggapi ini serius atau tidak. Kalau ini resonate, orang ini sebenarnya mau serius. Jadi bukan cuman kayak menggemari kalian, bukan cuman jadi fans kalian, bukan cuman suka dalam diam. Mereka itu kayak serius ingin bisa mendapatkan kalian sih gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi ini orang yang suka ya, orang yang suka cinta, ya suka sih sebenarnya. Kalau cinta mungkin butuh waktu, butuh waktu. Ya mereka mungkin merasa mereka mencintai kalian, tapi sebenarnya mungkin lebih banyak ke arah sukanya. Suka gitu loh, melihat sosok kalian, mengagumi kalian, merasa kalian itu adalah hadiah untuk mereka kalau mereka bisa punya pasangan kalian dan bisa punya rumah tangga atau komitmen sama kalian, hubungan jangka panjang sama kalian. Mereka merasa adalah hadiah. Mereka merasa mendapatkan hadiah besar jika bisa berpasangan sama kalian. Ya, untuk jangka waktu yang panjang. Pokoknya komitmen itu keseriusan lah intinya ya, yang mereka inginkan di sini. Itu ya itulah intinya. Jadi mereka melihat kalian itu adalah hadiah terbesarnya kalau bisa didapatkan gitu. Ya, jadi mungkin saja ini lebih ke arah baru menyukai tapi belum pernah punya hubungan sama kalian, bisa jadi kayak gitu. Tapi ingin serius sama kalian. Mungkin sebelumnya belum punya hubungan khusus gitu loh sama kalian. Mungkin ya mereka udah suka sama kalian, mengagumi kalian gitu, tapi mungkin belum mendekati secara pasti, atau mungkin sudah mendekati cuman belum jelas gitu, bisa jadi. Karena aku melihat ini kayak suka dan ingin meraih gitu, kayak bukan energi orang yang yang mungkin punya hubungan sebelumnya ya. Kebanyakan sih kayak gitu. Kebanyakan ini energinya itu ya kayaknya belum pernah punya hubungan khusus sih sama kalian. Kebanyakan ya, tapi kalau ada yang seperti itu ya udahlah ya. Karena ini juga general reading. Aku hanya bilang kebanyakannya. Tidak menutup kemungkinan, mungkin tidak menutup kemungkinan juga yang lain gitu loh, yang memang sudah punya hubungan sebelumnya gitu. Tapi kebanyakannya sih ya oke, kalian mungkin tahu mereka suka sama kalian. Cuman itu sih kalau aku lihat ini orang yang cukup kelihatannya tangguh juga ya. Jadi mereka ini juga punya sisi ingin mendominasi sebenarnya. Cuman ya itu bukan cuman sekedar dominan aja di sini, tapi mereka merasa mereka harus kerja keras juga gitu. Bukan sekedar dominan, tapi kalau orang yang mungkin kecenderungan dominan itu mereka sendiri juga orang yang punya keinginan yang kuat juga ya. Jadi kelihatannya di sini memang agak dominan karakternya gitu loh, keras gitu. Cuman ini loh, kalau aku melihat di Ten of Wands di sini mereka juga punya usaha besar sih kalau aku lihat ya. Maksudnya kemauan besar, terus pokoknya orangnya itu ini sih kalau aku lihat sih punya
apa ya bahasanya, punya kekuatan juga untuk apa ya, memberikan pembuktian gitu loh ya. Jadi ada kan orang yang mungkin kelihatannya nggak tahu juga sih. Ada orang yang gini ya, gimana ya bahasanya, ribet ya. Mungkin gini ya. Ada orang yang dia tuh kayak tahu diri gitu loh. Oh, gue tuh kalau mau ke sana ya gue harus bekerja keras gitu. Nah, ini tipikal orang yang seperti itu gitu. Tapi ada orang yang enggaknya itu maksudnya gini, oh gue mau itu gitu, tapi dia kurang kerja keras gitu loh. Kayak gitu sih. Misalkan, oh gue mau deketin orang itu tahu sendiri sosoknya kayak gini gitu lah ya. Sosoknya itu kelihatan kuat, kelihatan mungkin populer gitu. Ya, dia kan harus memberikan pembuktian juga gitu loh. Ya kan, maksudnya bukan sekedar oh gue mau sama dia terus dia nggak bisa memberikan pembuktian apa-apa gitu. Kan ya belum tentu juga dilirik gitu lah intinya. Mungkin tipikal orang yang tangguh kali ya. Kalau orang yang tangguh ini kan kayak gini gitu. Jadi dia nggak berkecil hati dengan keadaannya gitu. Tapi aku juga nggak bilang mereka itu sebiasa itu sih ya. Tapi ya itu loh, ada orang yang nggak berkecil hati, mereka tetap percaya diri, tapi mereka bekerja keras gitu loh. Jadi sadar diri gitu. Tapi kan ada orang yang apa ya, yang modalnya cuman modal percaya diri, cuman dia sendiri tuh mungkin terlalu narsis dan gak melihat juga gitu loh situasinya bahwa ada hal yang harus di-upgrade juga dalam dirinya gitu. Jadi ya cuman sekedar itu kali, ya cuman sekedar percaya diri aja kali gitu. Tapi orang itu juga sekedar percaya diri tapi tidak diimbangi ini loh kemauan besar gitu untuk membawa perubahan besar ya, menggapai pencapaian yang cukup besar gitu, itu ya apalah artinya gitu kan, hanya percaya diri aja. Ya untuk dirinya sendiri ya nggak apa-apa sih, tapi kan kalau mereka mau mengejarnya ini loh, sosok kayak Queen of Wands ini nggak berbicara pria atau wanita ya, apapun gendernya gitu. Itu kan sosok yang kuat gitu. Jadi mereka juga harus kuat gitu. Kan mereka mau bersanding di sampingnya, bukan di bawahnya gitu. Jadi harus kuat juga lah intinya. Oke. Nah, di sini kebanyakan aku melihatnya intinya orang ini mau serius sama kalian. Udah mau mengejar kalian, bahkan mungkin sudah mengejar kalian juga udah tahu bisa jadi kayak gitu ya. Mungkin saja sebagian seperti yang aku bilang mungkin sudah pernah dekat sama kalian bisa jadi gitu, tapi mereka merasa harus memantaskan lagi gitu. Oke, kayaknya aku dapat pesan ya. Dapat pesannya itu gini. Sempat mendekati kalian tapi mereka merasa belum bisa diterima oleh keluarga, mungkin bisa jadi mereka merasa harus melakukan hal lebih gitu loh untuk memberikan impression itu loh ya. Mereka merasa harus sukses dulu, lebih sukses lagi atau punya duit lebih banyak lagi gitu untuk bisa meluluhkan itu keluarga kalian, bisa jadi kayak gitu. Sebagian kayak gitu. Balik lagi ini juga general reading ya. Cuman intinya yang aku lihat di sini poinnya mereka mau serius sama kalian, mereka suka sama kalian. Jadi ini bukan cuma sekedar ngefans aja, tapi beneran niat gitu loh mau sama kalian dan menjalin hubungan sama kalian, punya komitmen sama kalian gitu. Dan ya seperti yang aku bilang, kemauan orang ini keras, orang ini pekerja keras. Jadi mereka orang yang sangat mandiri, independen ya. Jadi kalaupun misalkan kalian itu uangnya lebih banyak, mereka itu nggak mau kalah. Bukan masalah pride aja ya, tapi ya mungkin ada pride-nya di situ. Cuman mereka orang yang cukup open minded sih kalau kata aku. Open minded itu gini, oh nggak apa-apa pasangan gue punya duit banyak, nggak apa-apa kan. Gue bukan berarti minta-minta terus ke dia, gue juga kerja gitu loh. Gue juga memberikan sesuatu untuk dia gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi mereka cukup open minded, nggak lantas oh pasangannya kelihatannya lebih sukses nih terus pride-nya tergores ya. Pride-nya itu terluka, egonya terluka, terus akhirnya cari selingkuhan gitu. Kayaknya mereka bukan tipikal yang
tertutup seperti itu sih. Mereka cukup open minded ya. Mungkin tipikal yang feminis juga bisa jadi. Intinya gitu. Mereka terbuka. Cuman mereka merasa punya tanggung jawab gitu loh. Harga dirinya mereka harus bekerja gitu. Tapi kalau melihat pasangannya itu sukses, kelihatannya mungkin lebih sukses, mereka nggak merasa tergores aja gitu. Nggak merasa tergores, biasa aja. Yang penting mereka tetap bekerja dan mereka bisa memberikan sesuatu untuk pasangannya. Jadi tipikal yang pekerja keras sih menurut aku, dan pekerja keras dan tahu diri, bertanggung jawab gitu loh ya. Aduh, kok nggak enak banget ya bahasa tahu dirinya ya, sorry ya. Tapi aku melihat mereka itu bisa menempatkan posisinya dengan oke sebenarnya ya. Karena ini loh karakternya kuat gitu kan. Orang yang kayak gini sih bisa cukup sukses juga sih sebenarnya. Orang-orang tipikal seperti ini ya. Gitu. Karena ya itu kemauannya itu besar juga gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kalaupun mereka belum ke arah kalian itu karena mereka masih mau bekerja keras lagi, mau punya duit lebih banyak lagi ya. Tapi kalian itu udah menjadi impiannya lah gitu. Itu yang kulihat. Kalian adalah salah satu impiannya. Maksudnya salah satu impiannya bukan berarti mereka punya impian pasangan yang lain ya, tapi salah satu impiannya itu, impian lain mereka ya mungkin sukses di pekerjaannya, punya bisnis, atau terserah lah apapun, menempati posisi tertentu, punya duit minimal segitu gitu ya. Mungkin itu impian yang lain gitu loh. Tapi untuk cinta mungkin hanya kalian gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Orang ini seperti yang aku bilang ya, keras banget ya. Kalau berdebat sama orang ini agak susah sih. Susah karena karakternya keras. Kalau mereka meyakini A, mereka A gitu ya. Terus mereka akan A aja terus gitu. Ya nggak apa-apa, masalah keyakinan kan kita nggak bisa paksakan ya. Cuman keras terhadap kemauannya juga sih ya. Sebenarnya kalau dia keras pada keyakinannya, asal nggak mengganggu keyakinan orang sih nggak ada masalah sih ya. Orang bisa punya keyakinannya sendiri-sendiri gitu. Cuman aku melihat sih walaupun ada sisi keras yang terlihat jelas di sini ya, mereka cukup mengayomi sih. Kelihatan kok dari sini mengayomi. Ya, terus jiwa kompetisinya tinggi. Ini orang bisa aja kerja di luar dan punya beberapa pekerjaan, bisa jadi kayak punya usaha juga gitu. Karena kayaknya orang ini juga suka kerja, jadi fokus banget gitu loh untuk bisa mencapai finansial tertentu gitu ya. Balik lagi karena kan standar finansial tiap orang kan beda-beda gitu ya. Mungkin mereka merasa belum cukup dan ingin lagi, ingin lagi. Aku nggak bilang kalian lebih sukses dari mereka di bawah kalian, enggak juga, aku nggak bilang kayak gitu. Tapi mereka tipikalnya seperti yang aku bilang tadi. Nggak ada masalah kalau kalian terlihat di atas mereka itu tetap mengagumi kalian gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Justru itu yang membuat mereka kagum sama kalian. Tapi mereka ini juga kayak punya harga diri untuk tetap bekerja keras gitu. Tipikal yang seperti itu ya, mandiri ya. Mereka bisa saja kok mengimbangi kalian. Ya, kalau aku lihat di sini mungkin kalian itu terlihat populer. Mungkin ya kalian itu terlihat populer, terlihat sudah cukup mandiri, memiliki apa yang kalian butuhkan dan kalian inginkan gitu. Jadi memang kayaknya kalian itu udah oke aja di posisi kalian gitu. Jadi itulah kenapa mereka itu melihat kalian itu tinggi banget. Mereka ya melihat kalian tinggi banget gitu ya. Orang ini ya aku pikir bisa banget sukses kok. Oke. Mereka akan kembali serius mengejar kalian, mau langsung serius itu ketika mereka sudah merasa cukup secara finansial. Itu yang kulihat di sini ya. Oke, selanjutnya apa ya, orang ini itu kalau cowok ya, kalau pria mereka itu badannya itu cukup tinggi sebenarnya ya. Badannya itu apa ya, proporsional sih bisa jadi, atau gimana ya, nggak terlalu, pokoknya relatif pas lah ya. Ya berisi dikit oke, kurus dikit ya oke gitu, tapi relatif masih di situ lah range-nya gitu ya. Lebih terlihatnya proporsional gitu, kelihatan agak tegap gitu kan, terus agak tinggi ya, terus kelihatan ya memang orangnya pekerja keras gitu, kayak project apapun kalau bisa dipegang deh sama orang ini. Lalu
kalaupun mereka itu tidak cukup tinggi, mereka itu kelihatan gesit kalau aku lihat di sini. Rambutnya itu nggak kelihatan cepak banget ya, tapi juga nggak gondrong gitu. Kayaknya cenderung tidak cepak justru, tapi juga nggak terlalu gondrong lah ya kalau cowok, kalau pria ya. Terus apa ya? Mungkin cakep ya. Kalau cakep itu relatif lah ya. Semua orang punya sisi cakepnya lah pastinya. Masalah selera aja. Bisa dibilang cakep kok sebenarnya. Ya cakep lah, maksudnya masalahnya ini kan juga general reading. Cakep buat kalian belum tentu cakep buat orang lain gitu ya. Tapi cakep, oke, cakep gitu lah ya. Lagian semua orang juga cakep lah ya. Masa mau dibilang jelek, ya kan? Cakepnya itu gimana gitu loh ya, maksudnya. Cakepnya itu kalau menurut aku sih kelihatan karakternya kuat. Jadi kalau dia cowok atau dia pria, dia itu sebenarnya diidamkan oleh banyak cewek-cewek. Diidamkannya tuh karena melihat, oh orang ini kayaknya mapan ya, orang ini kayaknya bertanggung jawab ya, orang ini kayaknya prospeknya bagus ya, jadi kayak dikejar karena itu gitu. Jadi mungkin kalau mereka punya junior ya, punya adik angkatan, junior atau siapapun ya, yang di bawah mereka gitu ya usianya, cewek-cewek itu kayaknya suka sih sama orang ini. Yang pada ingin serius ya, kayaknya suka sih. Karena ya itu, dia punya sisi mengayomi dan tampak mapan gitu loh. Udah jelas gitu loh. Pijakannya gitu, kelihatannya kayak gitu ya. Terus kalau cewek, kalau wanita nih ya, kalau aku lihat sih sebentar ya. Sebenarnya dia wanita yang cukup menarik gitu. Seperti yang aku bilang, dia wanita yang cukup kuat gitu ya. Kan tadi aku bilang karakternya kuat ya, jadi itu berlaku untuk semuanya. Wanita yang mandiri udah jelas. Jadi kalau dia melihat, oh calon pasangannya ini, cowok ini gitu ya, kalau mereka antara cewek dan cowok nih ya, wanita ini kalau melihat calon pasangannya itu, oh dari keluarga yang oke, pekerjaannya kayak gini, oh gue nggak mau kalah gitu. Walaupun mungkin dia dari keluarga yang biasa-biasa aja, tapi mereka pekerja keras dan ingin menunjukkan dirinya. Tapi bukan hanya sekedar ingin menunjukkan ya, tapi memang itu menjadi desire dan passionnya gitu loh. Bahwa dia memang ingin mengejar itu, bukan hanya untuk pengakuan dari orang, tapi memang dia kayaknya tipikal orang yang cukup ambisius juga sih kalau aku lihat ya. Kayak gitu. Jadi tipikal pekerja keras, cukup menarik, cuman bukan tipikal yang manja-manja gitu ya. Kalau cewek ya, wanita bukan tipikal yang manja. Iyalah, ini berlaku untuk semuanya sih, pria wanita kayaknya bukan tipikal yang manja ya. Bukan ya, karena aku bilang tadi kan mandiri gitu. Terus tegas ya, kelihatan tegas. Kemudian mereka tuh kelihatannya fokusnya sama materi, sama pekerjaan. Sama ya berarti sama kayak yang pria tadi. Fokus sama pencapaian itu gitu. Terus mereka memang kelihatan dominan ya. Walaupun ya pria wanita bisa dominan sih. Wanita pun di sini aku melihat kecenderungan dominan gitu loh. Dia itu kayak cenderung meyakinkan calon pasangannya bahwa dia bisa loh, tenang aja, pokoknya bisa, kita harus percaya kita bisa melalui ini gitu. Kira-kira seperti itu ya tipikalnya gitu ya. Jadi dia sebenarnya bisa mengejar juga kalau wanita, bukan tipikal wanita yang dikejar-kejar mungkin ya. Bisa, maksudnya bisa dikejar-kejar tapi orang ini juga suka ngejar apa yang mereka mau. Kalau dikejar-kejar, kalau mereka nggak mau ya mereka biasa aja gitu. Kan ada orang yang tipikal nggak suka ngejar-ngejar, dia biasanya dikejar. Kalau yang kayak gini, ini tipikalnya biasa dikejar, mau cewek mau cowok biasanya dikejar. Nah kalau orang yang suka kepoin dan lihatin foto di sini, tipikal yang suka mengejar. Kalau aku lihat ya, bukan berarti nggak ada yang ngejar dia juga sih. Tapi balik lagi, kalau dia udah nggak suka, bukan standarnya ya nggak. Dan dia punya standar yang tinggi, baik pria maupun wanita di sini yang suka kepo dan lihatin foto itu punya standar tinggi. Jadi wajar kalau dia suka yang kayak begini. Dia suka orang yang powerful gitu loh. Mereka sendiri orang yang powerful gitu. Itu sih yang kuliah di sini. Terus kalau wanita mungkin rambutnya ya lumayan panjang gitu. Tapi orangnya ya iya kelihatan keras. Terus apa ya? Ya gitulah. Agak
tadi kan aku udah bilang ya agak dominan, bukan agak, lumayan dominan, malah mengatur cenderung ya. Terus apa ya? Orangnya cukup kompetitif ya. Jadi kayak di tempat kerja ataupun dimanapun mereka itu kayak nggak mau kalah gitu. Itu tipikalnya seperti itu. Dan mereka memang cenderung mengejar orang-orang ya, kalau mereka sukanya cowok gitu ya, mereka akan mengejar pria yang, ya tadi kan aku udah bilang standar mereka bagus, pria yang bukan posisinya sembarangan, atau mungkin di lingkungannya posisinya juga bukan orang yang biasa gitu, bisa jadi, atau mungkin yang kaya sekalian atau populer sekalian gitu. Jadi itu loh, mereka itu punya standar tinggi kayak gitu. Kalau wanita juga seperti itu sih kalau aku lihat ya. Mereka akan mendekati pria-pria yang seperti itu kalau mereka sukanya pria ya gitu. Kayak gitu sih ya. Jadi mau dia dari background apapun ya, tapi dia akan berusaha masuk ke circle tertentu gitu loh, karena ya itu tadi standarnya tinggi. Circle-nya itu lebih ke yang dilihat dari sosial itu cukup tinggi gitu loh ya. Oke, kita langsung lihat saja kira-kira perasaan orang ini kalau melihat foto kalian itu seperti apa. Oke, grup 3 aku lanjutkan ya. Jadi perasaan mereka kalau melihat foto kalian itu, mereka itu kayak bimbang gitu loh ya. Bimbang, gelisah, karena apa? Mereka tuh punya obsesi dan desire yang cukup besar sama kalian. Jadi mereka merasa harus mendapatkan kalian gitu loh. Mereka agak posesif juga ya energinya, kayak kalau gue mau gue harus dapet gitu. Jadi ambisius sekali orang ini, termasuk dalam hal cinta gitu ya. Bimbangnya karena itu, karena mungkin situasi di antara kalian agak sulit kalau bersama ya, mungkin masalah background dan lain-lain gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, nah itu yang bikin mereka dilema, bingung, bimbang, tapi mereka nggak mau melepaskan kalian. Kalau aku lihat di sini ya, energi Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, mereka merasa cinta banget sama kalian. Ini oke, mereka cinta, tapi aku melihat yang membuat mereka merasa harus mendapatkan kalian itu adalah obsesi sih. Jadi cinta ya ada di situ, tapi obsesi mereka tuh besar banget untuk mendapatkan kalian gitu loh. Jadi kayak mereka nggak mau tahu, mereka harus mendapatkan kalian, mau pria maupun wanita. Orang ini kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Kemudian walaupun mereka harus hancur lebur, porak-poranda, jungkir balik, mereka akan tetap berusaha mau memenangkan kalian. Berusaha memenangkan kalian. Jadi mereka ini udah ambisius banget sama kalian. Jadi itu ya perasaan mereka ketika mereka melihat foto kalian, merasa gue harus dapetin orang ini, kayak gitu kira-kira. Oke, good luck buat kalian grup 3. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye-bye.